Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat siang. Semoga kalian diberi kesehatan dan selalu semangat untuk melakukan pembelajaran daring seperti ini. Sebelum kita melakukan pembelajaran daring hari ini, jangan lupa kita berdoa dulu ya. Nah, untuk melanjutkan materi hari ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai inflasi. Nah, sebelum ke materi inflasi, ada yang masih ingat tidak? Untuk pertemuan minggu kemarin kita membahas apa? Ada yang inget gak? Nah, minggu kemarin itu kita adalah membahas tentang materi indeks harga. Ada yang tahu indeks harga itu apa? Ayo, indeks harga itu apa? Nah, indeks harga ini adalah merupakan suatu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan suatu variabel. Nah, perubahannya ini bisa berubah-ubah. Dan indeks harga ini adalah perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung atau PN dengan harga pada tahun dasar atau PO. Nah, udah cukup jelaskan mengenai indeks harga. Indeks harga yang sudah kita bahas kemarin. Sekarang kita akan membahas tentang inflasi. Terlebih dahulu, Ibu akan mengasih peta konsep mengenai inflasi. Nah, yang pertama itu ada pengertian, ada jenis-jenis, ada penghitungan laju inflasi, cara mengatasi inflasi, dan dampak inflasi. Dan ada juga tentang teori permintaan dan penawaran uang. Nah, yang pertama Ibu akan membahas mengenai inflasi. Nah, ada yang tahu tidak inflasi itu apa? Ayo, ada yang tahu tidak? Nah, inflasi ini adalah suatu keadaan perekonomian di mana harga-harga secara umum mengalami kenaikan. Nah, kenaikan itu berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Jadi, kalau misalkan inflasi itu dalam jangka waktu yang pendek, itu bukan inflasi namanya. Adapun inflasi berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Antara lain, ada konsumen masyarakat yang meningkat, ada kelebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi dan bahan masyarakat yang meningkat. Dan kedua itu, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi. Sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi ini juga merupakan proses penurunannya nilai mata uang secara kontinu. Nah, yang kedua ini ada jenis-jenis inflasi. Nah, jenis-jenis inflasi ini yang pertama ada berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama itu ada inflasi rendah atau ringan. Nah, inflasi rendah atau ringan ini besarannya kurang dari 10 per tahun. Inflasi ini dibutuhkan dalam perekonomian suatu negara karena akan mendorong produsen untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa. Nah, yang kedua, ada jenis inflasi menengah atau sedang. Inflasi ini yang besarannya antara 10 sampai 30% per tahun. Inflasi ini biasanya ditandai oleh naiknya harga-harga secara relatif yang besar. Angka inflasi per tahun ini biasanya disebut inflasi 2 digit. Misalnya kayak 15%, 30%, dan 20%. Nah, ada yang ketiga, inflasi berat. Nah, inflasi berat ini besarannya antara 30% sampai dengan 100%. Misalnya, inflasi yang terjadi pada pertengahan dekade tahun 90-an yang mencapai 60%. Itu adalah termasuk inflasi sudah berat. Yang keempat, ada inflasi tinggi. Nah, inflasi tinggi ini ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai 3 digit, seperti di atas 100%. Nah, 100% itu semacam kayak 101% itu sudah termasuk inflasi berat. Masyarakat tidak ingin menyimpan uang karena nilai turun. Nah, pada kondisi seperti ini, masyarakat tidak ingin lagi menyimpan uang karena nilainya akan turun, sehingga lebih baik ditukarkan dengan barang.
Nah, berdasarkan inflasi berdasarkan sebabnya nih. Nah, yang kedua ini adalah inflasi berdasarkan sebabnya. Yang pertama, ada inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena kelebihan permintaan atas barang dan jasa. Kelebihan permintaan ini yang tidak dapat dipenuhi produsen tersebut akan mendorong kenaikan harga-harga karena permintaan lebih besar daripada penawaran. Nah, kurva di sebelah kiri Ibu, mula-mula permintaan masyarakat digunakan oleh kurva yang D dan penawarannya itu adalah kurva yang S. Nah, jumlah barang-barang yang diminta adalah Q1. Permintaan menjadi naik D2 sehingga kurva permintaan geser ke arah kanan. Akibatnya, jumlah permintaan dari Q1 bergeser ke Q2. Nah, akibat yang lain adalah harga bergeser dari P1 ke P2, harga menjadi naik. Jadi, permintaan dari konsumen banyak, sedangkan stok itu menipis, yang mengakibatkan barang menjadi naik. Contohnya, seperti pas hari Lebaran. Model baju di saat Lebaran kan pasti banyak ya. Nah, jadi permintaan konsumen itu akan meningkat, sehingga maka otomatis harga baju akan dinaikkan, sehingga pas menjelang hari raya harga baju pasti akan naik. Nah, yang kedua ini adalah inflasi dorongan biaya produksi. Inflasi dorongan biaya produksi ini inflasi karena kenaikan biaya produksi. Biaya produksi ini yang naik akan mendorong harga barang dan jasa itu akan naik. Selain itu, kenaikan biaya produksi akan mengakibatkan turunnya jumlah produksi sehingga penawaran menjadi berkurang. Jadi penawaran berkurang sedangkan permintaan asumsinya akan tetap, maka akibat harga-harga akan naik. Ibu akan memberikan contoh kurva tentang inflasi dorongan biaya produksi. Nah, mula-mula penawaran itu digambarkan oleh kurva S dan permintaan digambarkan oleh kurva D. Dan harga terletak pada titik P1. Adapun jumlah yang ditawarkan adalah sejumlah Q1. Karena kenaikan biaya produksi, jumlah penawarannya akan berkurang, sehingga kurva penawaran bergeser ke arah kiri dari S1 menjadi S2, yang berakibatkan harga naik menjadi P1 menjadi P2, dan jumlah yang ditawarkan juga akan berkurang dari Q1 menjadi Q2. Jadi kalau biaya produksi naik seperti bahan baku contohnya, jadi perpindahan jumlah yang ditawarkan berkurang tetapi harga akan naik. Jumlah barang turun sehingga harga naik. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi itulah perbandingan dari kurva inflasi tarikan permintaan dan inflasi dorongan biaya produksi. Nah, kita lanjut ya anak-anak. Yang ketiga ini ada inflasi lain-lain. Nah, inflasi lain-lain ini terjadi karena penyebab selain yang sudah disebutkan di atas, seperti inflasi yang disebabkan karena pencetakan uang baru dan inflasi karena lambatnya produksi barang tertentu. Nah, inflasi berdasarkan asalnya. Inflasi berdasarkan asalnya itu ada dua. Yang pertama itu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Nah, yang pertama itu ada inflasi dalam negeri. Nah, inflasi dalam negeri ini disebabkan oleh faktor-faktor dalam negeri tersebut. Faktor-faktor penyebabnya adalah adanya pencetakan uang baru untuk menutup anggaran negara yang defisit karena naiknya permintaan masyarakat dan karena kenaikannya biaya produksi di dalam negeri itu sendiri, seperti naiknya upah buruh. Yang kedua itu ada inflasi dari luar negeri. Inflasi dari luar negeri ini inflasi yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab dari luar negeri. Inflasi ini timbul karena adanya perdagangan antar negara. Jadi suatu negara mengalami inflasi, maka inflasi tersebut dapat menular ke negara-negara lain.
yang memiliki hubungan dengan pedagang negara tersebut. Contohnya, jika negara kita mengimpor faktor-faktor produksi seperti bahan baku dan mesin, serta mengimpor barang jadi seperti motor, mesin, tempat cuci baju, dan kipas angin dari Jepang, maka dari Jepang harga faktor-faktor produksi dan barang jadi tersebut naik. Itu adalah kenaikan inflasi. Otomatis negara kita juga akan mengalami inflasi, sebab barang-barang yang kita buat dengan faktor-faktor produksi dari Jepang tentu akan dijual lebih mahal, dan barang-barang dari Jepang pun dijual lebih mahal. Nah, mungkin seperti itu untuk inflasi dalam negeri dan inflasi luar negeri. Kita lanjut. Ada penghitungan laju inflasi. Nah, penghitungan laju inflasi ini seberapa besar kenaikan harga barang. Lebih dahulu dihitung angka harga indeksnya. Angka indeks harga merupakan perbandingan harga-harga barang tertentu pada suatu periode tentu yang berbeda dalam suatu persentase. Peran indeks harga barang besar dalam mengetahui besar kecilnya inflasi. Karena dari indeks harga tersebut nantinya akan mudah diketahui besarannya tingkat kenaikan harga, yaitu inflasi. Nah, secara agregat, tiap periode waktu tertentu mengetahui besar laju inflasi dapat dilakukan dengan cara seperti ini. Laju inflasi, nah LI sama dengan IHKT dikurangi IHKT 0 per IHKT 0 dikali 100. Nah, IHKT, apa sih perbedaan dengan IHKT dengan IHKT 0? IHKT adalah harga konsumen periode ini, sedangkan IHKTO adalah indeks harga periode sebelumnya. Nah, Ibu akan memberikan contoh soal mengenai perhitungan laju inflasi. Nah, tabel perkembangan IHK pada tahun 2019 adalah dari bulan Oktober, November, dan Desember. IHK-nya udah tertera di tabel tersebut. Nah, soal tersebut ditanyakannya adalah berdasarkan data tersebut, maka besarannya laju inflasi pada bulan Desember 2019 adalah LI sama dengan IHKT di sini adalah bulan Desember. Nah, bulan Desember berarti adalah tahun yang akan dihitung adalah 178 dikurangi tahun sebelumnya adalah 160 per 160 dikali 100, yang hasilnya adalah 11,25%. Nah, jadi seperti itu hitungan dari laju inflasi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai dampak inflasi. Dampak inflasi ini ada berdasarkan dampak inflasi positif dan ada berdampak inflasi negatif. Ibu akan menjelaskan mengenai dampak inflasi positif. Nah, inflasi positif ini yang pertama adalah akan meningkatkan pendapatan bagi para konglomerat atau pengusaha. Yang kedua itu ada inflasi menguntungkan bagi orang yang memiliki kekayaan dalam bentuk barang berharga seperti emas, karena saat inflasi harga jualnya barang berharga itu pasti akan ikut meningkat. Nah, yang ketiga ini adalah buruh yang bergabung dalam serikat kerja yang kuat dapat menuntut upah naik sehingga bisa melebihi dari tingkat inflasi tersebut. Nah, yang keempat ini ada biaya produksi naik sehingga harga di komoditas ekspor ikut naik. Nah, yang kedua ini ada dampak negatifnya. Nah, dampak negatif ini yang pertama itu merugikan orang yang berpendapatan rendah, itu pasti ya, soalnya kan terjadinya inflasi. Yang kedua ini adalah inflasi merugikan investor. Yang ketiga, inflasi merugikan kreditur. Inflasi merugikan kreditur atau orang yang memberikan pinjaman kepada pihak lain. Yang keempat, inflasi daya saing perusahaan akan menurun. Yang kelima, efisiensi menurun karena tingginya biaya produksi. Yang keenam, arus import meningkat sehingga menimbulkan defisit.
anggaran belanja, neraca perdagangan, dan cadangan devisa. Nah, yang ketujuh ini adalah inflasi menimbulkan pengangguran. Nah, itulah dampak dari inflasi dari segi negatif dan segi positif. Kita akan lanjut mengenai cara mengatasi inflasi. Nah, cara mengatasi inflasi ini ada kebijakan moneter, ada kebijakan fiskal, dan ada kebijakan sektorial. Iwa kan pertama akan membahas mengenai kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini sering disebut kebijakan uang ketat, yaitu mengandalkan inflasi dengan cara mengendalikan atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama ini ada politik diskonto. Nah, atau kebijakan diskonto ini dilakukan dengan cara menaikkan tingkat suku bunga di masyarakat. Dengan naiknya tingkat suku bunga, masyarakat akan lebih tertarik untuk menabung karena akan mendapatkan pendapatan bunga yang lebih besar. Selain itu, bunga ini juga mengurangi keinginan orang untuk meminjam uang di bank, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat dikurangi. Nah, yang kedua ada kebijakan pasar terbuka, dilakukan dengan cara menjual surat SBI atau surat Bank Indonesia kepada masyarakat, sehingga uang yang dimiliki masyarakat dapat diserap oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, ada kebijakan giro wajib minimum, dilakukan dengan cara bank sentral membuat keputusan untuk meningkatkan cadangan minimum harus disimpan oleh bank umum. Dengan demikian, kemauan bank umum untuk melakukan transaksi dengan meminjamkan uang akan berkurang, sehingga jumlah uang yang beredar juga akan dikurangi. Nah, kita lanjut tentang mengenai kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal ini kebijakan pemerintah untuk mengatur anggarannya, yaitu dengan cara yang pertama mengurangi pengeluaran pemerintah, dan kedua menaikkan tarif pajak. Mengurangi pengeluaran pemerintah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar yang di masyarakat. Pemerintah dapat mengurangi belanja-belanjaan yang dilakukan, misalnya dengan mengurangi rencana kunjungan, seminar, menunda pengadaan mobil atau rumah dinas baru yang lainnya. Nah, mungkin seperti itu. Yang kedua ini ada kenaikan tarif pajak. Kenaikan tarif pajak ini disebabkan penurunannya jumlah uang yang beredar karena mengurangi jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Jika dilakukan dengan meningkatkan pajak penghasilan, nah seperti itu. Dan kenaikan biaya yang harus dibayar untuk menikmati barang atau jasa, sehingga pada akibatnya mengurangi konsumsi masyarakat dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, itu mungkin ada dari kaitannya tentang mengenai kebijakan fiskal. Kita lanjut tentang kebijakan sektorial. Nah, kebijakan sektorial ini yaitu melakukan program-program yang nyata untuk mengendalikan harga dan produksi secara langsung. Ada 5 cara, yaitu menurunkannya distribusi pemerintah, kedua menaikkannya atau meningkatkannya hasil produksi, yang ketiga mengusahakan peredaran barang dalam negeri menjadi lebih banyak. Terus yang keempat adanya kebijakan upah, dan yang terakhir adalah menetapkan harga maksimal untuk barang-barang tertentu. Nah, ada pembahasan yang terakhir adalah teori tentang permintaan dan penawaran uang. Nah, permintaan uang itu apa sih menurut kalian? Permintaan uang adalah jumlah unit moneter berupa uang kertas dan uang giral yang ingin dipegang sebagai harta tunai yang mudah untuk dibelanjakan atau dibelanjakan dengan cepat. Nah, permintaan uang ini adalah keinginan masyarakat untuk memegang uang karena menurut masyarakat memegang uang itu lebih praktis. Nah, adapun teori permintaan uang menurut klasik.
Nah, teori permintaan uang menjelaskan sudut pandang kuantitas atau jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Teori ini disebut sebagai teori kuantitas uang. Menurut teori David Ricardo, dalam teori ini jumlah uang yang beredar ada hubungannya dengan tingkat harga. Dengan kata lain, jumlah tingkat harga itu selalu berbanding lurus. Nah, yang kedua ada teori dari Irving Fisher. Dalam teori ini, perusahaan menyempurnakan teori kuantitas David Ricardo dengan memasukkan variabel yang mempengaruhi nilai uang, yaitu kecepatan peredaran uang, barang dan jasa yang akan dibandingkan. Yang ketiga ada teori dari Alfred Marshall. Menurut teori ini, nilai uang tergantung pada jumlah pendapatan masyarakat yang dipegang atau ditahan dalam bentuk tunai atau cash. Yang selanjutnya ada teori preferensi likuiditas atau motif Keynes. Nah, yang pertama ada teori motif transaksi. Teori motif transaksi ini terutama ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk digunakan kegiatan jual beli atau kegiatan ekonomi. Nah, yang kedua ada motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga ini yang digunakan untuk masa depan, sepertinya menabung, berinvestasi, dan digunakan untuk masa depan. Motif spekulasi adalah uang yang digunakan untuk mengukur kekayaan. Pendapatan yang tinggi memberi kesempatan pada seseorang untuk melakukan transaksi yang bersifat spekulatif. Motif spekulatif ini dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang berlaku. Nah, itu adalah pembahasan mengenai permintaan uang. Sekarang kita akan melakukan pembahasan mengenai penawaran uang. Nah, ada yang tahu penawaran uang menurut kalian itu apa? Ya, penawaran uang adalah penawaran jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian. Kita mengalami istilah M1, M2, M3, dan L. Untuk uang, M1 ini adalah uang logam, uang kertas, dan rekening giro. Nah, kalau misalkan M2 adalah seperti M1 dengan tambahan tabungan non-giral dan rekening bank yang kurang liquid lainnya. Tidak bisa dicairkan dengan dalam bentuk cek. Nah, M3 adalah seperti M2. Ditambah kesepakatan pembelian kembali dalam jangka yang panjang, deposit jangka panjang, dan aset lainnya. Adapun penawaran uang yang L tidak hanya mencakup tentang M1, M2, dan M3, tetapi juga near money, yaitu kekayaan bentuk lain yang bisa dikonversi dalam bentuk yang liquid dan dapat dihitung sebagai uang. Nah, itu adalah pengertian dari penawaran uang. Kita lanjut, ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Faktor pertama itu ada faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Ada pengeluaran konsumen, ada biaya transaksi saham dan obligasi, dan ada perubahan harga secara umum. Pengeluaran konsumen ini orang yang meningkatkan dapat membeli barang-barang dan jasa. Maka jika pengeluaran konsumen meningkat, permintaan uang juga akan meningkat. Nah, seperti itu. Terus ada biaya transaksi saham dan obligasi. Saham dan obligasi ini orang yang ingin menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang sehingga permintaan uang akan meningkat. Terus yang terakhir ada perubahan harga secara umum. Perubahan harga secara umum ini tingkat kepemilikan uang cenderung meningkat pada tingkat yang sama seperti harga. Jadi, sementara permintaan nominal uang meningkat dan permintaan real tetap sama. Nah, kita lanjut untuk faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Yang pertama ada tingkat bunga, yang kedua tingkat inflasi, yang ketiga itu ada tingkat produksi dan pendapatan nasional, dan terakhir ada kondisi kesehatan dunia perbankan. Nah, yang pertama itu ada tingkat bunga. Tingkat bunga ini faktor utamanya yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Oleh karena itu, BI akan menambah jumlah uang yang beredar sehingga tingkat bunga kembali turun. Yang kedua adalah tingkat inflasi.
tingkat inflasi ini dapat melumpuhkan perekonomian. Daya beli masyarakat menjadi rendah. Deflasi pun berbahaya bagi suatu perekonomian karena penurunan harga secara kontinu akan melemahkan gairah untuk perusahaan dan mengurangi investasi, maka BI akan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Yang ketiga ada tingkat produksi dan pendapatan nasional. Dalam tingkat produksi, pendapatan nasional yang rendah atau cerminan dalam PDB dan PNB yang rendah. Permintaan mungkin akan memperbanyak jumlah uang yang beredar dengan tujuan untuk meningkatkan dunia perbankan di dunia usaha. Nah, yang terakhir ada kondisi kesehatan dunia perbankan. Setiap bank diharuskan memilih cadangan uang yang cukup untuk menjaga agar dana tetap aman. BI menetapkan tingkat cadangan tertentu dan sekaligus menjadi pengukur kesehatan bank. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Nah, yang Ibu tadi bahas adalah mengenai masalah dari materi inflasi. Jadi, inflasi ini yang Ibu tekankan adalah di mana suatu keadaan perekonomian harga-harga secara umum mengalami kenaikan. Jadi, kondisi inflasi ini adalah kondisi di mana dalam jangka waktu yang panjang. Nah, mungkin seperti itu penjelasan mengenai inflasi. Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi inflasi. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.